sembuh, ya, sembuh. Kalau yang bihi wajib, seakan-akan belum pernah sakit. Jadi dengan tahu saya ini ya sudah mulai kabur melihatnya itu sudah nggak bisa fokus jelas ini. Nah, itu karena di dunia Nabi tadi itu langsung kayak belum tahu dari HP. Ya, biasanya kan yang bikin bener-bener itu bolong-bolong HP. Oke, nonton HP. Nontonnya yang petang-petang, jadi akhirnya gelap. Lalu banyak lihat akhirnya menjadi berat. Itu seperti belum pernah kena sakit. Makanya dahulu pernah, ya. Paman Rasulullah SAW Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan itu pernah setelah masuk Islam ikut dalam suatu peperangan. Nah, ketika ikut dalam satu peperangan, Abu Sufyan ini tadi itu matanya itu kena pas disabet kalau musuh dia, terus kemudian darahnya terkoyak, akhirnya matanya keluar lepas, langsung mata ini dipegang, dia lari menuju Rasulullah SAW. Ya, wahai Rasulullah, benar nikmatku, ya, cepat ini, dan darono, ya, koyak sampean menyembuhkan matanya Ali. Maka jawabannya Rasulullah, wahai paman, ya, saya bisa menyembuhkan itu dan bahkan lebih awas dari sebelumnya, ya, dari sebelumnya. Tapi tak kasih pilihan, ya, wes ben ceblok. Tapi itu nanti akan menjadi penuntut supaya kamu nanti itu bisa masuk surga atau tak dandani para sahabat, ya. Para sahabat itu tidak janji kok masuk surga, ya. Itu tidak peduli dengan fisik. Sama siapa namanya, Abu Sufyan di sebelah bis selama 3 waktu menjalankan yang Islam di pites yang musikin, gitu, diinjek pakai terapi guys, muka-muka sampai nanti jadi, ya, apa namanya, pas aku dilungkup ini kemudian terokok, karena memang Abu Sufyan kan masuknya juga memang sudah tua dan bahkan setelah Fathul, ya, hampir Fathul Makkah, ya, injek supaya dia nanti bisa masuk ke dalam surga. Dan banyak tipe-tipe para sahabat seperti itu. Contoh, orang yang dia kena penyakit ayam. Jadi seorang wanita yang kena sakit ayam. Jadi nepes kuman, mengenai ayam itu kan sudah kayak apa ya istilahnya itu, nggak begitu sadar, terus kejang-kejang dan sebagainya, ya. Maka dia mendatangi Rasulullah, doa aku supaya sembuh dari penyakit itu. Apa penyakit apa? Sakit ayam. Sehingga kalau aku ini kumat, ya, sampai kumat, maka sakitku ini tadi itu membuat auratku sering nampak. Ya, jadi dia itu kalau pas kumat itu nggak tahu kalau masih dalam keadaan kurang sadar, itu menjadikan auratnya itu kelihatan. Akhirnya sama Rasulullah SAW, ya, beliau ya ditanya, piye, ya, nek sampeyan tak jumake jenengan sembuh malas, tapi kalau sampeyan tetap seperti itu, ya, artinya apa? Tetap berpenyakit ayam, tapi kamu nanti masuk surga. Jawaban wanita tadi itu tinggalnya mati belum tentu masuk surga. Sehat tapi belum tentu masuk surga. Lebih baik panggang ini untuk jaminan masuk surga, ya. Pulau nyata ini mau, ya, saya lebih suka kena ayam terus seperti ini saja. Tapi ya Rasulullah, tolong doakan kalau kumat jangan sampai aurat saya kelihatan, ya. Karena itu memang ada pelanggaran syar'i yang membuat dirinya malu, ya. Maka Rasulullah itu mendoakan, ya, jadikanlah penyakitnya ini sebagai penggugur dosa-dosanya dan dia masuk ke dalam surga, dan pas umat tidak kelihatan auratnya, ya. Sehingga yang umat mungkin kelihatan auratnya, itu
tanzila bisahati. Ya, di sini dikatakan Ali bin Abi Thalib dikasih proyek, ya, banci jihad dalam perang Khaybar. Faqala umfud artinya adalah laksanakan ala rislika, atas kamu saya utus, ya. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu itu nanti di tengah-tengah pelataran pemukiman mereka. Tumad'uhum ilal Islam, kemudian sebelum kamu berperang dengan mereka, maka serulah mereka itu kepada Islam. Bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala, ya, yaitu untuk melaksanakan kewajiban, menjalankan kewajiban dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Ma haqqullah ala ibad wa haqqul ibad ala Allah. Apa itu haknya Allah atas hamba? Haknya Allah atas hamba itu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak boleh menyekutukan. Jadi harus menjaga ini hak Allah, ya, ibadah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Karena dari kubul ibadah itu ya hanya dua syaratnya, ya, disyaratin dengan dua syarat. Syarat pertama adalah khalisatillahi ta'ala, ya, minasyirkil akbar aw asghar, harus murni, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saja tujuan ibadah tadi itu, ya, yang terbebas dari apa? Syirik besar atau syirik kecil, ya. Syirik besar itu misalnya wong ibadah, contohnya korban, boleh kebu atau boleh sapi, ya, akan tetapi itu diniatkan karena mau membangun perusahaan di tanah tersebut. Akhirnya dia boleh kebu, sing tujuannya timbul banyak sing ning kono, ya, ojo intinya supaya duit setan orang doyan. Jadi ini dibolehkan gitu. Nah, ini belum boleh, ya, boleh tadi. Niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Allahmu dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dibudaya, ya. Ini berarti syirkul akbar. Ya, jadi ikhlasnya hilang. Aw syirkul asghar, atau syirik kecil, yaitu riya atau sum'ah, ya, beramal cerita-ceritakan, beramal ingin dilihat sama orang, beramal bangga, ya, dipamer-pamerkan sama orang, ya, seperti ini juga akan menghilangkan pahala amal tersebut, ya. Yang kedua adalah apa? Sholat khalisan atau ikhlasan wa sholat. Apa artinya sholat? Sholat itu artinya benar. Lah bagaimana cara orang itu disebut benar? Dengan ittibaru sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua akan menjadi diterima, tapi contohnya kudu mengikuti ajaran Nabi. Contoh-contohnya itu sudah dijelaskan. Ya. Jadi tidak usah memodifikasi sebuah ibadah, ya. Mungkin untuk saking kesemangatan, ya, sholat itu setiap rakaat ruku pindho sujud ping 6 misalnya. Tapi kita kalau sampai semangat, ya, semakin banyak sujud berarti semakin apa namanya, diterima ibadah. Semakin banyak sujud semakin diterima kan. Dan ini tidak kono. Nah, selalu kalau itu soalnya yang namanya sholat itu yang rukuk ya bisa, ya, rakaat sujudnya dua kali. Kalau lebih dari itu namanya, ya, bid'ah atau dia israf berlebihan. Wudu itu sah, ya.
langsung copot lambi, ya, terus kemudian sarungnya dicumi jadi berburu baik, nanti lah resepnya akan seperti itu. Ya. Jadi dia itu setelah wudhu banyak aja, awalnya beratus lah intinya seperti itu. Padahal, ya, lil wudhu mudun wa lil ghusli saun. Dalam hadis Sahih dijelaskan, ya, dalam kitab Pas-Pas Al-Qayyim sudah menjelaskan lil wudhu'i mudun wa lil ghusli saun. Untuk wudhu itu satu mud, ya, ada di kalimat ini di tahun ini di satu kita. Untuk wudhu itu cukup segini, wudhu. Wa lil ghusli saun, untuk apa namanya, mandi itu cukup 4, ya, untuk mandi cukup 4 kali, 1, 2, 3, 4, itu wes 200. Nah, orang-orang tadi ketika Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan kepada mereka seperti ini, itu ya heran. Herannya bagaimana? Apa yang cukup, wahai Abu Abdillah, ya, wahai Ibnu Mas'ud, apa yang cukup? Hadis kok berusaha cukup sangat. Sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu tubuhnya lebih gede dari kamu, jenggotnya lebih lebat dari kamu, rambutnya juga lebih lebat dibanding kamu. Ya, bukti ini cukup. Ya, berarti ya tergantung kamu bagaimana cara memanagenya, ya, cara berada. Jadi kan kayak saja ditambah kalau kerannya di ulok, ya, kalau saya nggak seger nih orang, waduh, ya, itu aja masih apa?